Pada video kali ini kita akan mencoba membuat tutorial mengenai bagaimana menggambarkan layang-layang dengan bantuan GeoGebra. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa layang-layang memiliki dua sisi yang berdekatannya itu sama panjang. Jadi layang-layang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Oke. Cara membuat layang-layang tersebut kita akan menggunakan dua cara di sini. Cara yang pertama, kita akan menggunakan bantuan slider, di mana slider sendiri berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar skala. Oke, langsung saja pilih slider, kemudian tempatkan slidernya di mana, kemudian berikan nama pada slider tersebut. Misalkan yang akan kita ubah-ubah nantinya itu adalah diagonal 1. Nah, di sini terdapat interval. Intervalnya tergantung beberapa. Di sini kita misalkan 0 sampai 7. Kemudian incrementnya itu di sini silahkan disesuaikan. Increment itu nanti di sini kan terdapat persegi satuan kecil. Jadi kalau kita memilih 1, nanti dia akan memanjangnya 1. Kalau 2 dia langsung 2. Jadi kita pilih 1, kemudian setelah itu oke. Nah, ini slider kita sudah jadi 0, 1, 2, 3. Oke. Setelah kita membuat slidernya, kemudian kita akan membuat suatu ruas garis. Jadi kita pilih yang ruas garis dengan ukurannya. Jadi silakan tempatkan. Nah, kemudian di sini akan muncul jendela baru. Silakan tuliskan nama slider yang tadi kita gunakan. Misalnya adalah diagonal 1. Oke. Diagonal 1, kemudian pilih oke. Nah, maka ini garis AB ini dia ukurannya bisa kita kecilkan, perpendek, bisa kita perpanjang dengan hanya bantuan slider ini. Jadi slider di sini berfungsi sebagai untuk memperpanjang atau memperpendek garis yang kita buat. Oke. Nah, setelah itu ini diagonal 1, kita akan buat diagonal 2. Di mana diagonal 2 pada layang-layang itu dia tegak lurus dengan diagonal 1. Maka kita pilih yang perpendikuler, yang perpendikuler line. Pilih aja di sebarang tempat. Nah, kemudian klik. Nah, setelah itu kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke garis G ini. Jadi kita buat lingkaran. Kenapa kita harus buat lingkaran? Oke, untuk lingkarannya teman-teman silakan pilih yang atas ini, nah, kemudian pilih garis titik perpotongan antara diagonal 1 dan diagonal 2. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misal kita sampai sini. Nah, kemudian kita akan potongkan
antara atau buat titik potong antara lingkaran dan garis G. Jadi kita pilih intersect, kita pilih lingkarannya, kita pilih garis G-nya. Nah, di sini udah ada titik potong antara lingkaran dengan garis G. Nah, setelah kita membuat lingkaran, kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu layang-layang. Nah, tadi kenapa kita buat suatu lingkaran? Agar garis yang kita buat itu sama panjang. Misal ini A sama F itu dia harus sama panjang. Maka dari itu kita membuat suatu lingkaran untuk membantu kita. Nah, kemudian setelah jadi layang-layangnya, kemudian silakan untuk garis G-nya itu bisa dihilangkan. Lingkarannya juga bisa dihilangkan. Di sini di sebelah kiri itu ada jendela kerja kita, jadi kita bisa hilangkan. Kemudian titik yang mana lagi yang mau kita hilangkan, misalkan garis G akan kita hilangkan. Kemudian garis ABC C kita hilangkan. Kemudian garis F akan kita hilangkan. Oke. Nah, setelah itu kita buat ruas garis dari F ke sini. Maaf. Kita buat ruas garis dari F ke E. Nah, setelah itu kita akan coba menggunakan slidernya apakah dia berfungsi. Nah, itu dia. Jadi jika slidernya itu kita perbesar dan perkecil, layang-layangnya juga itu akan mengikuti dari slider yang kita buat. Jadi ibaratnya kita akan membuat layang-layang dengan beberapa ukuran, kita bisa menggunakan bantuan slider ini. Dan jika ini layang-layang kita putar-putar, dia juga tetap dengan ukuran yang sama. Misal kita akan melihat ini, misal di sini titik B. Nah, titik E-nya kita hilangkan, F-nya kita hilangkan. Maaf. Di sini kita berikan titik D. Jadi ini ketika slidernya kita ubah-ubah, dia akan mengikuti dari ukuran slider tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mengetahui panjang sisi-sisi layang-layang tersebut? Jadi tinggal kita pilih yang bagian distance. Jadi silakan pilih, kemudian klik pada sisi yang akan kita cari panjangnya. Misal sisi ini, kemudian ini. Nah, maka di sini kita udah melihat ukuran dari sisi-sisi layang-layang tersebut. Tentunya di sini dia itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, jika slidernya kita ubah-ubah, maka sisi-sisi yang sama panjang tersebut juga akan sama panjangnya. Jadi mengikuti dari slider ini. Oke, itulah tutorial kita tentang bagaimana cara membuat layang-layang dengan bantuan slider. Untuk langkah-langkah membuat layang-layang dengan cara kedua, kita akan membahasnya pada video-video selanjutnya. Jadi semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk share dan subscribe. Terima kasih atas partisipasinya.